Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Sini kami akan menjelaskan apa yang sudah kami buat yaitu tentang rangkaian SISO, SIPO dan PIPO dengan kode 1011 dengan saya Ihsan Kamil dan rekan saya. Saya Hedi Januarsyah. Saya Ferry Irawan. Saya Muhammad Rifaldi Hattar. Saya Aziz Subaidillah. Nah, yang pertama itu ada SISO. Kita langsung masuk ke penjelasan aja. Jadi SISO ini sebagai register geser yang menerima data secara serial bit per bit dan mengeluarkan secara serial juga. Namun di sini ada cara kerja juga. Data yang dimasukkan satu persatu pada setiap clock atau pulse ke input D flip-flop pertama. Nah, setiap clocknya ini akan menggeser data ke flip-flop berikutnya. Dan terus untuk outputnya yang akan keluar dari flip-flop terakhir ini secara serial. Nah, mungkin secara detailnya ini akan dijelaskan dengan rekan saya Muhammad Aziz Ubaidillah. Dengan beliau silakan segala hormat. Ya, sip. Jadi dalam rangkaian sisa itu eh, inputnya seri atau serial dan pada outputnya juga seri atau serial. Yang dimana kita harus memasukkan datanya secara satu persatu dan bergantian. Seperti pada contoh di sini, ketika kita run, kita akan menjalankan rangkaian SISO yang dimana kita lihat di sini outputnya masih nol. Yang pertama, eh, kita akan memasukkan nilai secara bergantian dari sebelah kanan, yaitu 1101. Kita klik pada tombol yang di sini, maka output pada clock pulse pertama menjadi atau pada U5 menjadi 1. Selanjutnya kita klik lagi untuk mengubah nilainya menjadi 1. Selanjutnya kita rubah eh, logic stage-nya yang di atas dengan nilai 0. Selanjutnya kita masukkan inputnya, maka outputnya berubah jadi 0. Selanjutnya kita rubah lagi logic state-nya menjadi 1. Selanjutnya kita masukkan nilai inputnya menjadi 1 sehingga nilai output pada eh, clock pulse pertama menjadi 1, clock pulse kedua menjadi kosong, clock pulse ketiga menjadi 1, dan clock pulse terakhir menjadi 1, sehingga di akhir outputnya keluar 1. Flip-flop menjadi 1011 dan di output berubah menjadi atau keluar output angka 1. Selanjutnya ada rangkaian SIPO. Baik, jadi di sini adalah ada rangkaian SIPO yang dimana rangkaian SIPO ini kepanjangan dari serial in parallel out, di mana ini didefinisikan sebagai data yang kita masukkan secara serial, tapi hasilnya bisa dibaca sekaligus secara paralel, secara secara satu sekaligus. Cara kerjanya sama seperti SISO. Dia eh, harus diinput satu persatu, namun setelah semua bitnya masuk atau semua output dari key dari flip-flop itu dapat dibaca bersamaan secara paralel. Jadi walaupun bitnya ini ya dimasukin satu persatu, tapi dia dapat dibaca secara bersamaan, secara paralel. Eh, Contohnya, kalau misalnya kita masukin kode sama seperti di atas 1011, kita masukin misalnya dari awal dulu 1101, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas, yang di mana warna merah ini menandakan itu sebagai angka 1, lalu warna biru menandakan sebagai angka 0, dan warna merah sebagai angka 1. Kalau misalnya kita masukin nih clock pulse-nya, maka
setelah 4 clause ini kita udah masuk semua secara bersamaan, maka output dari paralel tersebut Q 4 sama dengan 1, Q 3 sama dengan 0, Q 2 sama dengan 1, lalu Q 1 sama dengan 1. Itu akan sesuai dengan urutan dari register tersebut. Dan biasanya SIPO ini digunakan untuk mengubah data serial menjadi data paralel, misalnya dalam pembacaan sensor atau komunikasi SPI. Selanjutnya ada PIPO yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Ferry Irawan akan menjelaskan apa itu pipo. Pipo adalah data yang dimasukkan secara paralel dan juga dikeluarkan secara paralel. Untuk cara kerjanya itu sendiri yaitu di kita klik di sini 2 kali, maka hasil output yang dikeluarkan seperti 1011. Lalu ketika input yang dimasukkan ke input D, masing-masing flip-flop sekaligus. Dengan satu clock pulse, semua data akan tersimpan dan muncul di output. Seperti pada rangkaian yang ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail cara kerja Pipo. Ya, cara kerjanya jadi semua bit dimasukkan ke di jadi semua bit dimasukkan ke input D masing-masing flip-flop sekaligus. Dengan satu clock pulse, semua data akan tersimpan dan muncul di output. Contoh, input D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 1, dan D4 sama dengan 1. Setelah satu clock, semua output key akan menampilkan 1011. Jika sudah, jadi Pipo ini sering digunakan untuk penyimpan cepat data atau register-register dalam proses prosesor. Oke, jadi kesimpulan dari ketiga rangkaian SISO, SIPO, dan PIPO, di mana SISO ini SISO ini inputnya ini serial, namun outputnya serial juga. Jadi mereka sama nih, inputannya serial, outputannya juga serial. Jadi kalau misalnya kita masukin kode 1011, itu yang keluar di bit terakhir setelah 4 clock. Lalu kalau SIPO ini inputannya serial, tapi akhirannya dia menjadi paralel. Jadi kalau misalnya kita masukin dari 1011, output dari 1011 ini akan menjadi di akhir. Beda dengan SISO. Kalau PIPO, inputannya paralel, ya, ini ya paralel, outputannya juga paralel. Jadi kalau misalnya kita input langsung 1011 secara langsung di Pipo, maka output langsung dari 1011 setelah satu clock. Berbeda dengan yang SISO dan SIPO. Oke, mungkin Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan antara SISO, SIPO dan PIPO. Yang pertama di SISO atau serial in serial out. Kesimpulannya memasukkan dan mengeluarkan data satu persatu atau bit demi bit. Yang kedua, butuh waktu beberapa clock untuk memproses seluruh data. Nah, kelebihan dari SISO adalah yang pertama sederhana dalam desain dan implementasi. Yang kedua menggunakan sedikit jalur data atau efisien untuk transmisi jarak jauh. Nah, kekurangan dari SISO adalah yang pertama lambat
karena data diproses satu persatu. Yang kedua, output baru bisa digunakan setelah semua bit selesai masuk. Yang kedua ada SIPO atau Serial In Parallel Out. Kesimpulannya yang pertama, data secara serial tapi keluar serentak atau paralel. Yang kedua, cocok untuk mengkonversi data dari serial ke paralel. Kelebihan dari SIPO ini adalah cocok untuk komunikasi serial atau paralel. Hemat jalur input. Yang kedua, output tersedia secara lengkap setelah semua bit masuk. Kekurangan dari SIPO ini adalah yang pertama, masih memerlukan beberapa clock untuk memproses input. Dan yang kedua, agak rumit dibandingkan SISO karena outputnya paralel. Selanjutnya ada parallel in, parallel out. Dari kesimpulan parallel in dan parallel out yaitu adalah data dimasukkan dan dikeluarkan secara paralel sekaligus. Bisa kita lihat di sini untuk inputnya masing-masing flip-flop memiliki input masing-masing atau sendiri-sendiri, atau bisa kita sebut dengan diparalel, bukan diserikan. Selanjutnya prop yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan pun berbentuk secara paralel atau sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulannya dari paralel in dan paralel out adalah proses sangat cepat. Hanya cukup sekali clock untuk menjalankan semua flip-flopnya. Selanjutnya ada kelebihan dari paralel in dan paralel out. Kelebihan dari paralel in dan paralel out yaitu adalah sangat cepat. Cukup satu clock cycle untuk transfer data. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya cukup mengklik satu kali untuk menjalankan semua flip-flop secara bersamaan atau berbarengan. Kelebihan yang kedua yaitu adalah ideal untuk menyimpan dan membaca data dalam register CPU. Pada rangkaian FIFO, ideal untuk menyimpan data dan membaca data dalam register CPU karena memiliki waktu pengerjaan yang sangat cepat dan sangat efisien. Tapi FIFO memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya membutuhkan banyak jalur data antara input output karena input dan outputnya diparalel. Jadi banyak jalur yang dibutuhkan untuk rangkaian FIFO. Selanjutnya yaitu adalah kurang efisien untuk komunikasi jarak jauh atau terbatas karena jalurnya diparalel atau memiliki jalur sendiri-sendiri. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, rangkaian kami SISO, PIPO, SIPO dan PIPO dengan kode BT itu 1011. Mungkin kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.